Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Putri Sujono, program studi pendidikan fisika kelas A. Di sini saya akan memaparkan UTS Pendidikan Kewarganegaraan. UTS tersebut berupa soal tanya jawab. Langsung saja kita masuk pada pertanyaan pertama. Dalam kondisi seperti ini, apa saja tujuan bersama yang mengikat kita sebagai satu bangsa dan yang membuat kita merasa perlu untuk mempertahankan nasionalisme Indonesia? Nasionalisme sangat penting terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara karena merupakan perwujudan dari rasa cinta, bangga, serta penghormatan terhadap bangsa sendiri. Tujuan yang harus kita lakukan seperti membangun hubungan yang rukun dan harmonis antar individu dan masyarakat, membangun dan mempererat tali persaudaraan antar sesama anggota masyarakat, serta menumbuhkan semangat rela berkorban bagi tanah air dan bangsa. Selanjutnya, nilai-nilai apakah yang dapat mendukung tercapainya tujuan bersama? Di sini terdapat 4 nilai. Yang pertama, kerja keras. Yang kedua, saling menghormati. Yang ketiga, saling mengerti satu sama lain. Dan yang terakhir, saling melindungi. Selanjutnya, bagaimana formula nasionalisme yang relevan dalam konteks transnasionalisme dan kewarganegaraan global? Transnasionalisme adalah fenomena sosial yang tumbuh dari interkonektivitas yang tinggi antar manusia dan semakin berkurangnya signifikansi ekonomi dan sosial dari batas-batas antar negara bangsa. Transnasionalisme sebagai proses ekonomi melibatkan reorganisasi global, proses produksi dengan tujuan untuk meminimalkan biaya. Dapat disimpulkan bahwa kewarganegaraan global adalah seluruh warga negara di berbagai penjuru dunia yang harus berperan aktif. Selanjutnya, bagaimana memahami berbagai perubahan dan evolusi makna nasionalisme itu sendiri? Nasionalisme dianggap sebagai roh yang menentukan kemajuan bangsa. Upaya mendudukan kembali nasionalisme pada posisi yang tepat menjadi kata kunci. Nasionalisme perlu diredefinisi sesuai konteks kekinian agar tidak menjadi jargon belaka. Dari pergeseran makna nasionalisme pada awal kemerdekaan begitu ampuh menghantarkan Indonesia kepada tujuannya. Bahkan setelah kemerdekaan, nasionalisme kembali menjadi mantra sakti yang menyatukan segenap perbedaan untuk bergerak bersama mengisi pembangunan. Selanjutnya, apakah kebijakan mengadopsi kewarganegaraan ganda atau beberapa kewarganegaraan bisa diterapkan di Indonesia tanpa mengurangi nasionalisme bangsa ini? Kebijakan mengadopsi kewarganegaraan ganda atau beberapa kewarganegaraan belum pantas diterapkan di Indonesia. Mengapa? Karena sistem ini dinilai bisa mempengaruhi kedaulatan dan bisa mengganggu pertahanan negara. Pakar Hukum Internasional Universitas Islam Indonesia mengatakan banyak yang harus dipertimbangkan memberlakukan dwikewarganegaraan, bukan hanya sistem hukum, tapi juga sistem sosial politik masyarakat Indonesia. Kemudian sistem ini juga dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang selama ini ingin memisahkan salah satu wilayah NKRI. Selanjutnya, apakah elemen-elemen yang mengikat kita sebagai satu bangsa dapat ditumbuhkan, dipelihara, dan diperkuat seiring dinamika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat? Elemen-elemen yang mengikat kita sebagai satu bangsa dapat ditumbuhkan, dipelihara, dan diperkuat seiring dinamika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang merupakan sebuah kesatuan dari beragam suku bangsa yang juga memiliki perbedaan dalam bahasa etnik, kepercayaan, dan ideologi. Mungkin hanya itu pemaparan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.